Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin Kurniawati dengan nomor NPM 231204059. Saya akan mempresentasikan hasil dari use case diagram dan aktivitas diagram saya yang telah saya buat. Di sini kurang lebih saya menggunakan 7 aktor. Yang pertama ada perekam medis, yang kedua ada dokter, ada perawat, ada bidan, apoteker, laboratorium, radiologi, dan pelaporan. Nah, yang pertama kali perekam medis itu bisa mengakses pendaftaran dan login, serta dokter bisa mengakses pemeriksaan fisik dan perawat juga bisa mengakses pemeriksaan fisik. Sedangkan untuk laboratorium bisa mengakses pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan urin. Untuk radiologi bisa mengakses pemeriksaan radiologi saja. Untuk perekam medis bisa mengakses pendaftaran dan login. Nah, di sini semua aktor itu bisa mengakses login dan perubahan untuk lupa password. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diagram aktivitas saya yang telah saya buat. Yang pertama ada alur dari petugas rekam medis. Petugas rekam medis membuka sistem informasi kesehatan dan sistem akan menampilkan formulir login. Setelah itu, petugas akan memasukkan username dan password. Setelah itu, petugas akan klik tombol login dan sistem akan validasi data untuk masuk ke halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama, petugas akan membuka menu pendaftaran pasien. Setelah membuka menu pendaftaran pasien, sistem akan menampilkan formulir pendaftaran untuk input data pendaftaran pasien. Setelah data diinput oleh petugas akan mengklik simpan data. Untuk validasi data pasien, jika ya akan tersimpan, jika tidak akan gagal. Setelah itu, petugas akan klik OK dan sistem akan mengembalikan ke halaman utama. Setelah itu, pada alur perawat, setelah data pasien telah selesai divalidasi, di sini perawat akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, di sini sistem akan menampilkan formulir pemeriksaan tanda vital, di mana perawat nanti akan mengukur tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan tinggi badan, serta berat badan. Setelah semuanya diukur, akan diinputkan ke dalam data ke sistem. Setelah itu klik OK dan tersimpan. Setelah semua data hasil pemeriksaan diinput ke dalam sistem akan meneruskan pada sistem dokter. Nah, di sini dokter akan membuka riwayat data pemeriksaan pasien, di mana nanti sistem akan menampilkan riwayat data pasien. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pemeriksaan yang oleh perawat. Setelah itu, dokter akan melakukan anamnesis kepada pasien dengan menanyakan riwayat penyakit dan keluhan utama serta pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan menginput hasil pemeriksaan fisik untuk menentukan diagnosis awal pada sistem. Setelah itu, petugas akan mengisi permintaan uji lab bila diperlukan. Bila diperlukan, sistem akan menampilkan formulir permintaan uji lab. Jika ya, diperlukan, jika tidak diperlukan. Jika tidak diperlukan, dokter akan menulis peresepan obat serta mengedukasi pasien. Setelah itu, sistem akan menampilkan formulir peresepan obat dan input data ke sistem. Setelah pasien selesai diperiksa, semua data akan tersimpan. Jika tadi pada
formulir permintaan uji lab diperlukan, dokter akan mengirimkan permintaan pemeriksaan lab ke laboratorium. Setelah itu, petugas laboratorium akan menerima formulir permintaan uji lab dari dokter. Sistem akan menampilkan formulir permintaan laboratorium tersebut. Setelah itu, petugas akan verifikasi permintaan kepada pasien dan mempersiapkan alat bahan, melakukan pemeriksaan analisis atau sampel. Sistem akan menginput hasil pemeriksaannya dan verifikasi hasil pemeriksaan, dan setelah hasil pemeriksaan diverifikasi oleh petugas akan mengirim hasil ke dokter melalui sistem. Setelah menginput dan mengirimkan, data akan tersimpan. Bila tadi pada pemeriksaan dokter ada peresepan obat, nah peresepan obat ini nanti untuk resep obatnya akan dikirim kepada petugas farmasi. Nah, petugas farmasi akan menerima resep dari dokter dan memastikan resep sudah ditandatangani oleh dokter. Setelah resep dikirimkan ke unit farmasi, petugas akan memastikan resep sudah ditandatangani oleh dokter, dan sistem akan menampilkan resep yang telah diterima. Setelah itu, petugas farmasi akan mengecek obat di gudang, menyiapkan obat, memverifikasi akhir oleh petugas, serta menyerahkan obat kepada pasien. Nah, setelah obat diserahkan kepada pasien, sistem akan menginput data dan mencetak bukti penyerahan obat, dan semua data akan tersimpan. Dan semua data setelah itu akan membukti tersimpan. Setelah itu, petugas akan melakukan pengumpulan data pada menu pelaporan data pasien. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu pelaporan data pasien. Petugas memilih laporan periodenya. Sistem akan menampilkan pilihan periode, harian, mingguan, dan bulanan. Nah, petugas melakukan validasi data untuk mengecek duplikasi, kelengkapan, dan kesesuaian. Setelah itu, sistem akan menarik data pasien secara otomatis dari database pasien. Setelah data valid, ya itu jika ada perbaikan data, jika tidak akan ada general laporan pasien. Setelah itu, petugas akan mereview dan verifikasi laporan. Setelah laporan telah direview dan diverifikasi, laporan akan disimpan. Setelah itu, sistem akan mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan. Selesai. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dalam saya melakukan presentasi pasti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.